apa namanya SD gitu. Yang pertama bukan yang sebutannya kemampuan apa tadi, tapi ini Bapak Ibu kemampuan pondasi. Yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kan gitu orang tua dari zaman nenek moyang saya. Sekarang pun sama, kalau melihat saya, ketemu saya jenengan dosen apa, matematik, wih angel gue ya, kayak gitu Bu. Kesannya udah angel gitu loh, padahal belum belajar kok udah bilang angel. Padahal enggak angel. Jadi kalau belajar matematika itu harus jangan langsung ke apa namanya simbol-simbolnya Bu. Nih guru-gurunya jangan langsung mengenalkan ini angka 1, angka 2, angka 3 itu bukan. Itu tadi dengan cara-cara bermain tadi, bagaimana mereka berhitung. Jadi mereka tahu bahwa 3 itu adalah bendanya ada 1, 2, 3. Terus penjumlahan caranya gimana? Itu himpunan 2. Saya minta punya jeruk 3 dan apel 4, gitu kan? Oke, cuma dihitung nih jeruknya ada berapa? 1, 2, 3, seneng. Anak-anak seneng pasti gitu. Apelnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, coba kalau jeruk sama apelnya digabung yuk, digabung. Jadinya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 7 kan 7 gitu kan ya? 7. Itu konsep penjumlahan sudah sampai. Nambah, pengurangan sama. Jadi dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, anak di usia PAUD dan SD di tingkat rendah itu adalah harus belajar dari lingkungannya, hal-hal yang mereka bisa lihat. Gitu guru, harus belajar dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jangan yang mereka itu tidak bisa menjangkau, bingung bayangke, susah. Kalau anak umuran itu suruh bayangke gak bisa. Jadi harus dimunculkan langsung konkretnya bendanya. Nanti setelah mereka sudah paham konkretnya, oh konsepnya itu, baru kita alihkan ke simbol. Tangkap. Pinter anaknya nanti bisa matematika. Kalau dasarnya di SD itu matematikanya sudah jos nih ya, jos. Insya Allah SMP SMA jos. Iya nih saya katakan, saya kan ngajar matematika di perguruan tinggi. Kalau bayangannya kan matematikanya susah ya Bu, ya susah sih. Cuma maksudnya gini, ini mau saya jelaskan. Misalkan kita mau bahas integral, aduh jangan terlalu, jangan mahasiswa deh. SMP ya Bu, SMP misalkan materi terkait dengan volume. Ya nggak Bu, volume misalkan volume balok panjang kali lebar kali tinggi, itu kan konsepnya perkalian. Tapi kalau misalkan kita cari lebar, berarti kan volume dibagi panjang kali tinggi, kan konsep pembagian. Nah, konsep perkalian dan pembagian itu belajarnya di mana? SD. Di SD. Kalau anak di konsep dasarnya tidak kuat, meskipun dia hafal rumusnya, volume panjang kali lebar kali tinggi, tapi dia kesulitan dalam mengalihkan dan membagi, ya wis, jawabannya salah ya nggak? Itu kesalahan-kesalahan yang terus menerus tidak diperbaiki. Sudah ya? Kesalahan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal itu ada 3 hal. Itu adalah memastikan setiap anak mendapatkan pembinaan kemampuan pondasi. Itu tadi 6 kemampuan pondasi. Itu adalah PR, bukan hanya PR ibu bapak gurunya. Karena itu bukan pelajaran yang tadi pondasi itu bukan pelajaran, pembiasaan. Hal-hal yang harus bisa bapak ibu ajarkan. Itu nggak perlu ilmu itu, ya kan? Tentang agama. Kalau agamanya orang tua bagus, pasti anak bagus. Bahasa, komunikasi gitu. Terus yang kedua, membangun sikap terhadap belajar yang positif tadi. Jadi kalau anak itu harus dibiasakan untuk belajar setiap harinya rutin. Terus yang kedua, kalau anak tidak bisa atau belum berhasil, itu terus disupport Bu, terus didukung. Pokoknya apapun anak kita itu, kita sebagai orang tua itu harus waktu biasa aja. Kadang-kadang ada orang tua yang gini, ada orang lain yang bilang, anu kayak gue tok be, apa biarkan. Itu kan omongan orang lain. Kalau saya mah, anak-anak saya mau muji dia, mau apa mau bodoh-bodoh amat. Yang penting anak saya senang sesuai dengan ini. Meskipun dia hanya meningkat sedikit, hal biasa misalkan kalau dipandang orang lain, kalau menurut saya itu luar biasa. Karena itu adalah peningkatan dari anak saya. Gitu. Terus yang ketiga adalah memastikan adanya penahapan dalam membangun kemampuan pondasi. Betul nih Bu. Jadi Bapak Ibu juga harus melihat, jangan menyamakan dengan misalkan yang seumuran, misalkan kok anak itu sudah bisa ini. Misal tadi Bapak Ibu mendengarkan cerita saya, kok anaknya Bu ini udah ini. Jangan disamakan, jangan. Karena prosesnya sudah beda. Gak apa-apa Bu, kalau misalkan sekarang baru harus dibiasakan. Baru nanti nih
mau ngajak anak-anak untuk membiasakan untuk komunikasi. Gak ada kata terlambat karena semua anak itu akan mengalami proses. Yang penting belum terlambat nih, mumpung masih transisi, ini belum terlambat Bu. Daripada nanti ibu sadar baru anak udah SMP, udah membangkang, udah SMA lagi, apalagi udah pusing. Itu Bu. Oke, selanjutnya. Nah ini ada yang baik, ini Bu, komunikasi baik. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar juga. Jadi komunikasi yang baik itu harus sarjana banyak, iya nggak? Itu aja harus kerja susah. Intinya konteks di sini, saya tidak akan mencontohkan pekerjaan karena itu sudah konteksnya adalah rezeki setiap anak, setiap orang, ya Bu ya. Tapi yang namanya orang tua, kita tuh harus yang namanya membekali. Kan harapan kita kalau anak kita sudah dewasa itu bisa mandiri, iya nggak kan Bu? Nggak mungkin harus belajar, bangun pagi, sholat dan lain-lain, itu perlu banget. Terus keterlibatan di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada di sekolah itu harus Bapak Ibu terlibat. Itu terlibatnya gimana? Ya ikuti acara sekolah, terus kegiatan sukarela seperti itu. Terus apa namanya? Ya membantulah. Kalau misalkan orang tua sama guru itu harus ada komunikasi. Guru juga tidak perlu sungkan tuh kalau misalkan komunikasi, menyampaikan aja. Dan orang tua itu juga jangan merasa apa ya, kalau anaknya dikomentari kurang baik, bukan kurang baik ya, misalkan anak belum mampu ini jangan marah Bu. Itu sebenarnya guru bermaksud baik agar orang tua paham, oh anak saya itu belum sampai ini, yuk kita tingkatkan bareng-bareng di rumah untuk dipelajari lagi. Jadi jangan marah dulu kalau gurunya, bukan berarti anak ibu tuh nggak pinter, nggak ada. Kalau anak zaman sekarang tuh semuanya pinter Bu. Tinggal bagaimana mengarahkan orang tuanya untuk bisa belajar gitu. Terus yang kelima tadi sudah saya jelaskan, boleh Bu, kalau zaman sekarang harus Bu. Anak-anak tuh dikenalkan dengan teknologi, dengan HP, dengan YouTube, bagaimana menggunakan iPad. Udah harus karena udah kemajuan zaman. Tapi di sini itu Bapak Ibu jangan melepas, harus didampingi. Tadi betul kata Bapak Korwilsamnya, biar anaknya diem, dikasih HP, ibunya kemana, itu salah, itu yang salah sebenarnya. Jadi didampingi. Terus dikasih batasan. Tadi sudah juga, jadi bagaimana anak itu berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan lingkungannya, terus emosionalnya, dia bisa mereda egonya, tidak nakal seperti itu, mengalah, sabar dan lain-lainnya. Terus yang terakhir, memberikan dorongan dan dukungan. Ini penting. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai orang tua adalah fungsinya adalah membimbing, mendorong, memfasilitasi anak-anak kita. Jangan sampai melembahkan semangat anak-anak kita. Dorong apapun kondisinya. Pokoknya saya yakin sih semua orang tua itu apa ya, pasti pengen anaknya yang terbaik lah Bu. Gak mungkin gak ada orang tua itu pengen anaknya itu enggak. Cuma kadang-kadang caranya yang belum pas.